Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian syarah al-usul ats-tsalatsah, dan terakhir kita sampai pada pembahasan wajibnya bersabar dalam menghadapi segala rintangan, entah dalam belajar, dalam mengamalkan, ataupun dalam mengajarkan, dalam mendakwahkan. Dalam ketiga hal itu kita butuh membekali kita dengan kesabaran, membekali diri kita dengan kesabaran. Maka kita masuk pada dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, kenapa kita wajib berilmu, mengamalkannya, mengajarkannya atau mendakwahkannya, dan bersabar. Maka beliau sebutkan di sini dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat yang insyaallah sudah kita hafal. Kita semua sudah menghafalnya. Ternyata memiliki kandungan pelajaran yang begitu luar biasa besar bagi kehidupan kita, yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam penjelasannya nanti, bahwa surah Al-Asr ini mencakup penjelasan hal yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat, dan mencakup penjelasan tentang hal-hal yang membuat kita celaka di dunia dan di akhirat. Dengan begitu pendeknya surat ini, namun ternyata memiliki makna yang begitu dalam dan luar biasa bagi kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, terlebih nanti di akhirat. Artinya, demi masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling tawasi, saling mewasiatkan, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling mewasiati dalam kesabaran. Suratul Asr ayat 1-3. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadhil masailul arba' yajibu an tata'allamaha bit-tafsil. 4 masalah ini, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar, harus Anda pelajari dengan betul-betul terperinci. Harus kita pelajari dengan betul-betul terperinci, mendetail. Tidak hanya bungkusnya saja, bukan hanya artinya saja kita tahu, tapi maknanya lebih dalam kita fahami juga. Hal min dalilin ala ma qalahu Syekh, inna hadhihi al-masail al-arba' yajibu alaina ta'allumuha wa huwa annahu la yaqulu syai'an illa bidalilin fa aina ad-dalil. 4 masalah ini harus kita pelajari dengan betul-betul mendetail. Apakah ada dalil yang mendukungnya? Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa kita harus tahu 4 hal tadi? Berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Sesungguhnya sekali lagi wajib bagi kita untuk betul-betul mendalaminya. Qala ad-dalilu ala dhalik, di mana Syekh
Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwasanya dalil yang menegaskan, yang menjelaskan akan wajibnya mempelajari, mengetahui, mengilmui, menguasai 4 hal tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Artinya, kalau suatu saat kita sampaikan hal ini kepada orang lain, kepada saudara kita semuslim, dia wajib belajar agama, dia wajib mengamalkannya, dia wajib mengajarkannya lagi ke orang lain, dia wajib bersabar dalam melaksanakan 3 hal yang terdepan, maka akan kita katakan kepadanya, ini bukan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr. Maka akan kita jumpai nanti buku yang sederhana ini, yang ringkas ini, termasuk buku-buku beliau yang lainnya betul-betul dibanjiri dengan dalil-dalil. Bahkan nyaris isinya hanya nukilan dalil-dalil saja. Coba buka Kitabut Tauhid yang dikaji di malam Selasa tanpa syarahnya. Lihat, lebih banyak penjabaran dari penulis atau lebih banyak nukilan dalil? Lebih banyak nukilan dalil. Ini kebiasaan, diantara kebiasaan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah apa? Betul-betul membanjiri karya tulisnya dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama adalah agar membiasakan kita mengikuti dalil, bukan mengikuti personal, bukan mengikuti figur tertentu. Itu hikmah yang pertama. Kita diajak terbiasa untuk tunduk kepada dalil. Kita yakin bahwasanya kita wajib menguasai 4 hal tadi. Itu bukan gara-gara disampaikan oleh beliau, bukan gara-gara karena beliau yang mengatakannya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya dalam suratul Asr. Jadi ini pahami dengan baik. Kita secara tidak langsung sedang dididik, sedang dibiasakan untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti figur tertentu, bukan mengikuti personal tertentu. Ini hikmah pertamanya. Hikmah keduanya adalah kaum muslimin sepakat. Muslimin sepakat bahwasanya satu-satunya keterangan yang tidak boleh ditolak adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman kita sekarang ini, di luaran sana di mana marak dengan ketakutan terhadap gerakan Wahabisme dan kita dituduh dengan gerakan yang demikian, maka mereka akan sangat antipati sekali dengan nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu kita katakan, Mas tuh wajib belajar agama, wajib mengamalkannya, wajib mendakwahkannya, wajib bersabar. Dia akan balik bertanya ke kita, kata siapa Pak? Terus kita jawab, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa kira-kira yang langsung muncul di benaknya? Wahabi ini mah. Nggak akan diterima, mental langsung. Tapi kalau kita bilang, kata dia begitu nanya, kata siapa ini? Kita jawab, kata Allah dalam suratul Asr. Kira-kira tunduk nggak dia? Nurut nggak dia? Insya Allah nurut. Karena apa? Kalau memang dia imannya masih bagus, masih tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, pasti nggak mungkin nolak. Oh ternyata kata Allah dalam suratul Asr. Maka ini pelajaran penting sekali bagi kita. Ketika beliau menyertakan dalil, setelah selesai menjelaskan 4 hal yang harus kita kuasai, hikmah pertamanya itu tadi. Kita dibiasakan mengikuti dalil, bukan mengikuti personal tertentu, bukan mengikuti figur tertentu. Makanya bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sampai pernah mengatakan, saya tidak perkenankan bagi seseorang untuk membawakan fatwa saya kalau dia belum tahu dalilnya. Saya tidak perkenankan bagi seseorang untuk menyebarluaskan fatwa saya kalau dia belum tahu dalilnya. Nah, ini kita diajarkan oleh para ulama, di antaranya yang ada di hadapan kita Muhammad bin Abdul Wahhab, juga Imam Ahmad dan yang lainnya, untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti orang. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang keduanya, ya, agar orang-orang atau karena orang-orang itu pasti lebih tunduk terhadap dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah daripada kata manusia. Maka ini dalilnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman,
Hadhihi hiyal mas'alatul ula al-ilmu. Kita wajib menguasai hal yang pertama, yaitu ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah, illal ladzina amanu. Kelihatannya nggak nyambung ya. Poin utamanya wajib berilmu. Poin utamanya wajib berilmu, wajib belajar. Tapi kok dalilnya membicarakan tentang kecuali orang-orang yang beriman? Kan kelihatannya belum langsung sinkron ini. Beda halnya ketika misalnya Allah mengatakan kecuali orang-orang yang belajar. Tapi Allah tidak mengatakan begitu. Allah mengatakan apa? Kecuali orang-orang yang beriman. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Padahal poin yang sedang kita bahas wajibnya belajar. Sisi pendalilannya di mana? Beliau mengatakan li'annal imana la yakunu illa bil ilmi. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman dijadikan sebagai dalil wajibnya kita belajar. Beliau mengatakan karena yang namanya keimanan tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan adanya ilmu. Ini sisi pendalilannya. Jadi kita tahu ada dalil, ada sisi pendalilan. Yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-istidlal atau wajhul istidlal, sisi pendalilan. Sehingga nggak bingung lagi ketika kita sampaikan ke orang, Mas wajib belajar, Dek wajib belajar. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Terus yang kita dakwahi tadi, mana kata-kata wajib belajar? Nggak ada dalam ayat itu. Kita katakan kepada dia bahwa yang namanya keimanan tidak mungkin terrealisasi tanpa adanya ilmu. Jadi sisi pendalilannya agak rumit sedikit. Ya, sisi pendalilannya agak lebih mendalam. Kita wajib beriman dan bisa beriman, dan kita bisa beriman ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah berilmu. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak, bahkan lebih dari 99, dan kita mengimaninya. Ingat, kita mengimaninya. Pertanyaannya, bagaimana kita akhirnya bisa mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna yang tidak terbatas? Apa sebabnya? Sebabnya karena kita belajar. Maka ini sisi pendalilan bahwa kita wajib belajar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa la yakunul imanu illa bi'ilmin. Sisi pendalilannya adalah iman tidak mungkin terrealisasi kecuali jika dengan adanya ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agamanya ini bil adillah, dengan dengan dalil, afwan. Artinya kita mengenal Allah begini dan begitu lewat dalil. Kita mengenal Rasulullah SAW begini dan begitu lewat dalil. Kita mengenal agama ini, ada ajaran ini, ada ajaran itu, ada syarat ini, ada syarat itu, semuanya kita ketahui harus lewat dalil, alias bukan lewat katanya dan katanya, alias bukan lewat apa lagi, mimpi atau wangsit, ya, alias bukan lewat sumber-sumber yang lain. Betul-betul harus bil adillati syar'iyyah, betul-betul harus kita ketahui lewat dalil yang syar'i, yaitu Alkitab atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatu tsaniyah wa 'amilus shalihat. Masalah yang kedua yaitu wajibnya kita beramal. Dalilnya jelas sekali, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman, ini dalil wajibnya belajar. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini dalil wajibnya beramal. Jelas, tidak seperti yang pertama. Yang kedua lebih jelas. Kemudian masalah yang ketiga, watawasau bil haq, ini wajibnya apa? Berdakwah, wajibnya mengajarkan. Jadi ayat ketiga ini kita bagi menjadi beberapa potongan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
bis-sabr. Ingat sebelumnya kita sedang belajar 4 hal. Wajibnya berilmu, wajibnya beramal, wajibnya berdakwah, wajibnya bersabar. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Asr ayat ketiga. Surat Al-Asr ayat ketiga mencakup 4 hal yang tadi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 4 hal sekaligus termaktub dalam suratul Asr ayat yang ketiga. Jadi fahami dengan baik sehingga kita ketika sampai harus menjelaskan kepada orang, kita pun sudah memahaminya dengan baik. Ammal mas'alatur rabi'ah wa tawasaw bis sabr 'alal adha fi sabilid da'wati ilal ilmi wal amal. Bagian yang keempat yaitu wa tawasaw bis sabr adalah masalah yang keempat. Wajibnya kita bersabar. Bersabar dalam belajar, bersabar dalam mengamalkan, bersabar dalam mendakwahkannya. Maka ayat ketiga suratul Asr ini mencakup 4 masalah sekaligus. Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Jadi difahami dengan baik. Faqauluhu subhanahu wa ta'ala wal 'asr. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala wal 'asr, demi masa. Al wawu wal qasam. Wawu di sini adalah wawu untuk sumpah, yang artinya kalau diterjemahkan jadi demi. Wallahi wa rabbil ka'bah, demi Allah, demi Rabbnya Ka'bah. Jadi wawu di sini adalah wawu qasam untuk sumpah. Wal 'asr ismun muqsamun bihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wal muradu bihi al waqtu waz zaman. Sedangkan al-'asr yaitu artinya waktu atau zaman atau masa adalah yang Allah jadikan sebagai sumpah. Sebuah nama yang Allah jadikan sebagai bagian dari sumpahnya. Aqsamallahu ta'ala biz zamani wal waqti wa huwa makhluk. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, yaitu waktu. Waktu ini makhluk bukan? Makhluk. Waktu, tempat itu makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Wa kullu ma siwallahi makhlukun. Semua yang selain Allah adalah makhluk. Dan waktu termasuk selain Allah. Waktu adalah makhluk. Tapi kok kenapa Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluk? Nanti dijelaskan insyaallah oleh beliau rahimahullah taala. Wallahu ta'ala yaqsimu bima sya'a minal khalq. Allah bebas untuk bersumpah dengan menyebut nama makhluk mana saja yang Allah inginkan. Bebas. Mau Allah sebut makhluk ini, makhluk itu, terserah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada larangan. Wal makhluqu la yaqsimu illa billah. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah saja. Tapi masih ada sebagian kaum muslimin yang dalam sumpahnya menyebut nama selain Allah, yang masih jamak sekali kita jumpai di tengah masyarakat kaum muslimin. Apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Mungkin barangkali kita pernah ketemu atau dengar orang yang begini, demi Allah, demi Rasulullah, saya enggak nerobos lampu merah kok tadi Pak, begitu ya. Saat dia tertangkap oleh patroli misalnya atau apa, melewati lampu merah, dia bersumpah untuk menegaskan bahwa dia tidak melakukan pelanggaran dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Kelihatannya bagus, kelihatannya mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sayangnya tidak diperkenankan oleh beliau sendiri, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wallahu la yaqsimu illa bi syai'in lahu ahammiyah. Allah tidak mungkin menyebut sesuatu atau menyebut nama satu nama makhluknya dalam sumpahnya kecuali makhluk itu betul-betul sangat berkedudukan tinggi, kecuali makhluk itu betul-betul sangat memiliki hal yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dipandang penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ayatun min ayatillah. Dan kecuali dalam makhluk itu pasti ada tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah taala. Fa hadzal zamanu fihi ibratun wa lahu ahammiyah. Waktu yang Allah sebutkan dalam sumpahnya ini memiliki pelajaran dan begitu penting dalam kehidupan kita. Walidzalika aqsamallahu bil 'asr. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut demi masa. Di dalam ayat yang lain wal fajr, demi waktu fajar. Di dalam ayat yang lain wal laili idza yaghsha, demi malam ketika sudah gelap gulita. Dalam ayat yang lain wadduha, demi waktu duha. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan pertama, Allah bebas bersumpah dengan menyebut nama makhluk mana saja yang Allah inginkan. Kedua,
bahwa nama makhluk yang Allah sebutkan pasti merupakan makhluk yang sangat penting dan berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ammal makhluk, adapun makhluk kita ini, fa innahu la yuqsimu illa billah. Sesungguhnya dia tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halifa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Siapa saja yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Namun tentunya di sini syiriknya syirik kecil sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bukan syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Namun demikian syirik kecil juga termasuk dosa besar. Sekali lagi, syirik kecil termasuk dosa besar. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Aku, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bersumpah dengan menyebut nama Allah kemudian aku ingkari, itu lebih aku pilih daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah tapi aku tepati. Bagaimana? Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah kemudian aku ingkari, itu lebih aku dahulukan, lebih aku pilih daripada bersumpah dengan nama selain Allah tapi aku tepati. Dua-duanya sama-sama dosa. Bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi diingkari, dosa enggak? Dosa. Ya. Bersumpah dengan nama selain Allah, dosa enggak? Dosa. Tapi dosa bersumpah dengan nama selain Allah lebih besar sekalipun dia tepati janjinya, daripada bersumpah dengan nama Allah yang kemudian dia ingkari. Itu dosa tapi enggak lebih besar daripada dosa yang satu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya syirik kecil tetaplah dosa besar. Jangan dianggap syirik kecil kemudian diremehkan. Kemudian syirik kecil ini biarin aja, mereka terserah. Kemudian kita tidak mau mengingatkan saudara kita yang jatuh dalam kesalahan ini, yang masih bersumpah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Demi Allah, demi Rasulullah, kata sebagian saudara kita. Ya, dan ketika kita mengingatkan kaum muslimin untuk jangan bersumpah dengan nama Rasulullah SAW, itu tidak berarti kita sedang merendahkan Rasulullah SAW. Itu tidak berarti kita sedang tidak menghormati Rasulullah SAW. Tidak sama sekali. Kita tetap harus menghormati beliau sesuai dengan rambu-rambu yang telah beliau sendiri tetapkan dan ditetapkan juga tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang mau bersumpah maka hendaknya bersumpahlah dengan menyebut nama Allah, atau lebih baik dia diam, enggak usah bersumpah saja. Fallahu yuqsimu bima syaa wa la yuqsimu illa bima lahu ahammiyatun wa fihi ibrah. Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah pasti bersumpah dengan hal yang Allah kehendaki. Pasti bersumpah dengan sesuatu yang begitu penting dan memiliki ibrah di dalamnya. Ma hiyal ibratu fi hadzal zaman? Tapi pertanyaannya mungkin muncul di benak kita, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika Allah bersumpah dengan waktu, ketika Allah bersumpah dengan zaman? Beliau jelaskan di sini, al-ibaru 'azimatun ta'aqubul laili wan nahar. Pelajarannya tentu sangat besar. Di antaranya adalah silih bergantinya siang dan malam. Hadza ya'khudhu hadza wa hadza ya'khudhu min hadza. Siang diganti malam, malam diganti siang. Yatulu hadza wa yaqsuru hadza. Yang satunya kadang lebih lama, yang satunya lebih cepat. Semuanya betul-betul ta'aqub, bersilih berganti atau silih berganti. Ala hadzal nizamil ajib, dengan peralihan yang begitu mengagumkan ini. Alladzi la yatakhallaf wa la yataghayyar, di mana tidak ada keterlambatan sama sekali dan tidak ada perubahan sama sekali. Alhamdulillah kita belum pernah lihat matahari terbenam jam 7 malam. Matahari terbenam jam 8 malam, enggak pernah. Betul-betul konsisten perubahan antara siang dan malam, dan ini tentu menunjukkan akan maha kuasanya zat yang mengaturnya, zat yang membolak-balikannya, zat yang menyilih bergantikannya antara siang dan
malam tersebut. Thumma ma yajri fi hadzal waqti minal hawadits wal kawarits wa minal masaib, kemudian peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, entah itu berupa bencana, entah itu berupa musibah-musibah, entah itu berupa kebaikan yang terjadi di dalamnya, semuanya berkaitan dengan waktu. Maka waktu merupakan hal yang sangat agung sekali dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai bagian dari sumpahnya. Wa kadzalika fa innal laila wan nahara majalun lil amali shalih. Pelajaran yang lainnya juga yang ada dalam waktu atau zaman ini adalah bahwasanya siang dan malam merupakan media bagi kita untuk beramal saleh. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan." Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan firman-Nya, "Liman arada an yadzakkara aw arada syukura." Orang-orang yang bisa mengambil pelajaran atas silih bergantinya siang dan malam hanyalah orang-orang yang berusaha mau terus mengingat Allah dan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal-lailu wan-nahar kasbun 'azimun liman istaghallaha fi ta'atillah. Maka siang dan malam merupakan kesempatan besar bagi siapa saja yang bisa memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah. Wa majalul 'amali huwal laili wan-nahar. Kesempatan untuk beramal juga ada di siang dan malam. Sebagian kita ada yang pekerjaannya di siang hari dan kebanyakannya seperti itu. Sebagian yang lain ada yang pekerjaannya juga di malam hari. Ma indaka ghairul laili wan nahar. Kita enggak punya waktu lain lagi. Imma siang wa imma malam, itu aja, enggak ada pilihan yang lain. Wa huma majalul amal wal kasab at-thayyib lid-dunya wal akhirah. Keduanya merupakan tempat beramal bagi kita, entah untuk dunia kita, entah untuk akhirat kita. Bahkan kita sebagai seorang mukmin nyaris tidak lepas daripada amalan saleh baik siang maupun malam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fil laili wan nahar ibarun wa fawaidu lidzalika aqsama Allah bil asr. Maka dalam silih bergantinya siang dan malam terdapat pelajaran yang besar, oleh karenanya Allah sebutkan dalam sumpahnya. Penjelasan berikutnya, ma huwa jawabul qasam. Jawab sumpahnya atau isi sumpahnya itu apa? Tadi sudah ada adatul qasam, kemudian ada al-muqsam bihi, sekarang isi sumpahnya. Isi sumpahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana lafi khusrin." Ini isi sumpahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah saja pasti terjadi. Sebagaimana yang Allah katakan, sebagaimana yang Allah kabarkan, apalagi kalau sudah sampai bersumpah, apalagi kalau sudah sampai bersumpah. Dan Allah tidak mungkin menyalahi sumpahnya. Maka ketika Allah mengabarkan sesuatu, kemudian Allah tekankan, Allah tegaskan dengan sumpah, itu menunjukkan betapa pentingnya perkara tersebut. Tidak sumpah saja pasti terjadi sebagaimana yang Allah sampaikan, apalagi kalau Allah sertai dengan sumpah. Innal insan ay jami'ul insan, jami'u bani Adam, semua anak Adam, lam yastathni ahadan, tidak Allah kecualikan, lal muluk walal ruasa, tidak pemimpin, tidak para raja, walal aghniya walal fuqara, tidak yang kaya, tidak yang fakir, walal ahrar walal abid, tidak yang merdeka, tidak yang menjadi hamba sahaya, walal dzukur walal inath, tidak yang laki, tidak yang perempuan. Semuanya masuk dalam firman Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian yang nyata. Semua dalam ayat yang kedua ini belum dikecualikan. Pengecualiannya nanti datang setelah ayat yang kedua ini. Maka beliau katakan alif dan lam pada kata al-insan fungsinya lil istighraq, untuk menyatakan betul-betul sangat tanda sekali sesungguhnya semua manusia, nggak pandang bulu, nggak pandang jenis kelamin, nggak pandang warga negara mana, semuanya tanpa terkecuali di ayat yang kedua berada dalam kerugian, fi khasara wa fi halak, dalam kerugian, dalam kebinasan, dalam kehancuran. Kapan? Idza dhayya'u hadzal waqta tsamin, ketika mereka menyia-nyiakan anugerah waktu yang begitu mulia ini. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan,
ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena di dalamnya, yaitu kenikmatan sehat dan waktu luang. Maka pantaslah kalau orang yang menyia-nyiakan waktu disebut sebagai orang yang merugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'maluhu fi ma'siyatillah. Mereka memanfaatkannya untuk bermaksiat kepada Allah, wa fi ma yadurruhum, dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang justru akan mencelakai mereka sendiri. Wa hadzal waqtu alladhi huwa rakhisun 'inda katsirin minan nas yatulu 'alaihimul waqt. Waktu yang begitu dianggap remeh oleh kebanyakan orang itu sebenarnya sangat panjang bagi mereka. Yamullun wa yaqulun, bahkan sebagian mereka merasa bosan dengan adanya waktu ini. Sebagian mereka berkata, nuridu qatlal waqt, ayo kita habiskan ini waktu ini saja. Dengan cara apa? Ya'tuna bil mulhiyat, dengan hal-hal yang melenakan mereka dari zikrullah, melenakan mereka dari syukrullah, ya, melakukan hal-hal yang sama sekali tidak ada faedahnya, bahkan faedah dunia pun nggak ada sama sekali. Kita tuh kalau nggak beramal untuk akhirat, minimal lah beramal untuk dunia. Jangan sampai akhirat nggak diamalin, dunia juga bablas. Ini benar-benar rugi dunia dan akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian, yang betul-betul tidak memahami betapa pentingnya waktu yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yusafiruna lil kharij liqada'il 'utlah wal waqt. Bahkan tidak jarang orang menghabiskan waktunya mungkin dalam masa liburan yang panjang untuk safar ke sana dan sini. Hanya sekedar untuk apa? Untuk rekreasi, untuk senang-senang, untuk hura-hura saja. Itu tidak masalah. Asal jangan sampai betul-betul menyia-nyiakan mayoritas waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Aw yadhakun wa yamzahuna liqatil waqt. Sebagiannya ada yang menghabiskan waktu dengan cara bercanda, ya, banyak tertawa. Fa haula'il ladzina qata'uhu wa dhayya'uhu sayakunu khasaratan wa nadamatan 'alaihim yaumal qiyamah. Maka kita atau mereka-mereka yang menyia-nyiakan waktu, yang membuang-buang waktu, itu akan menjadi suatu hal yang kita sesali nanti, dan sesuatu yang merugikan kita nanti di hari kiamat saat kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa taala. Wa huwa masdaru sa'adatihim law hafadhu alaihi. Padahal waktu merupakan sumber kebahagiaan kita seandainya kita mau betul-betul mengoptimalkannya, seandainya kita betul-betul mau memanfaatkannya dengan baik. Fajami'u bani Adam khasaratun wa halakun illa man ittasafa bi arba' sifat. Maka semua kita, semua manusia berada dalam kerugian, berada dalam kehancuran, kecuali kita-kita yang memiliki 4 sifat berikut ini. Yang pertama al-ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, dan yang keempat sabar. Yang dari tadi dan dari kemarin kita udah bahas. Maka kalau kita enggak mau menjadi orang yang merugi sebagaimana Allah sudah peringatkan, hendaknya kita sifati diri kita dengan 4 hal ini. Kita hiasi diri kita dengan 4 hal ini. Walhamdulillah kita sekarang berada di majelis ilmu. Berarti setidaknya sifat yang pertama sudah kita upayakan. Tinggal sifat yang kedua, yaitu kita amalkan. Selanjutnya sifat yang ketiga, kita sampaikan kepada orang lain. Dan yang keempat, bersabar. Bersabar dalam belajarnya, bersabar dalam mengamalkannya, bersabar dalam menyampaikannya. Belajar butuh kesabaran. Ya, siang-siang gini habis capek kerja, ya, enaknya istirahat malah disuruh ngaji begitu ya. Itu kan butuh kesabaran. Jadi langsung praktek ini, ya. Ilmu dapat, amalnya dapat, sekarang tinggal dakwahnya barangkali, tapi kita langsung loncat ke masalah sabar dalam belajar, dalam mengamalkan. Faman ittasafa bihadhihi sifatil arba' naja min hadhil khasarah. Siapa saja yang memiliki 4 karakter ini dalam dirinya pasti akan selamat dari kerugian. Pasti, itu pasti. Kenapa kita bisa bilang pasti? Karena Allah sendiri yang menyatakannya, karena Allah sendiri yang mengabarkannya. Dan kalau Allah yang menyampaikannya, kita tidak mungkin mendustainya. Kita harus mempercayainya, kita harus mengimaninya. Wala yumkinul imanu billahi illa bil ilmi alladhi huwa ma'rifatullah. Sekali lagi, kita tidak mungkin bisa beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita punya ilmu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Entah itu min wajibat, hal yang wajib-wajib,
wa mustahabbat, hal yang istihbab, yang disunnahkan, yang dianjurkan. Sama saja, semuanya amal soleh. Fastaghallu waqtahum bi'amali salihat fima yufidum fi dinihim wa dunyahum. Mereka-mereka ini yang tidak rugi adalah orang-orang yang memanfaatkan kehidupannya, yang memanfaatkan waktunya dengan amal soleh yang nantinya akan menguntungkan mereka, baik bagi agama mereka ataupun bagi dunia mereka. Hatta al-amal lid dunya, bahkan sampai amal untuk dunia pun, fihi khair, itu ada kebaikannya, wa fihi ajr, dan dalam amalan dunia pun ada pahalanya. Kerja ini kerja, ada pahalanya, ada. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus ibtigha wajhillah. Kerja, kita semua kerja nih, kita semua kerja di sini. Ada yang kebagian ngajar, ada yang kebersihan, ada yang masak, macam-macam, ada yang keamanan. Intinya kita semua kerja. Kita akan dapat pahala saat apa? Saat kita bekerja dan menyertai kegiatan pekerjaan kita itu dengan ibtigha wajhillah, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang yang kerja enggak ibtigha wajhillah, enggak berharap ridha Allah, tapi apa? Senang kerja aja dia. Ya, bisa dikatakan orang-orang yang gila pekerjaan, enggak ada kerja dia nyari kerja, ya. Terus begitu. Nyaris enggak mau istirahat karena betul-betul cinta dunia pekerjaan. Ada orang kayak gitu. Yang kerja motivasinya kayak gitu cuma dapat dunianya aja. Akhiratnya belum tentu. Karena motivasinya bukan ibtigha wajhillah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kurang lebih maknanya demikian. Tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alaih. Tidaklah kamu beramal untuk dunia kamu dan kamu barengi dengan mengharap wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan kamu pasti akan diberikan pahala. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik, sampai satu suapan yang kamu berikan untuk istrimu itu akan ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Catatannya itu tadi, ibtigha wajhillah, betul-betul berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan dunia pun bisa membuahkan pahala, bisa membuahkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza qasada bidzalika al-isti'anata 'ala ta'ah, kalau dia menjadikan motivasi pekerjaannya adalah agar dia bisa semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja, dia mengumpulkan uang, tujuannya supaya apa? Supaya bisa mencukupi keluarganya. Syukur-syukur bisa bantu keluarga lain, dia bisa membantu orang tuanya, dia bisa menghindarkan keluarganya dari minta-minta, dari nyusahin orang lain. Itu semua kalau dia niatkan dalam pekerjaannya, dalam usahanya mencari uang, insya Allah pun akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngumpulin duit hanya karena senang duit, jangan, bahaya. Dan ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian betul-betul mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa besar. Maka ada dua orang sama-sama cari uang, satunya dapat pahala, satunya nggak dapat pahala. Yang membedakan keduanya hanyalah motivasinya saja. Orang pertama cari uang karena untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya uang, dia sadar dirinya akan terhindar dari minta-minta kepada orang lain. Ketika dia punya uang, dia sadar dia bisa membantu orang tuanya. Ketika dia punya uang, dia sadar dia bisa membantu orang lain. Orang kayak gini cari duit, diberi pahala sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk duit juga pemberian Allah. Tapi ada orang cari uang karena dia suka sama uang. Maka yang kedua ini tidak dapat apa-apa kecuali dunia saja yang dia kejar. Maka hendaknya kita perhatikan hal yang serinci ini, hal yang semendetail ini agar kita tidak merugi. Semestinya kita bisa dapat pahala dalam kelelahan yang sudah kita korbankan, dalam keletihan yang sudah kita korbankan. Tapi kita jadi nggak dapat pahala gara-gara kita nggak faham hal yang demikian. Disinilah pentingnya terus menjaga motivasi kita untuk mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bil amal lil akhirah? Maka bagaimana lagi jika amal yang kita lakukan adalah amal yang memang untuk menyelamatkan kehidupan kita di akhirat? Tentu lebih besar lagi pahalanya. Al-muhim annaka la tudayyi'il waqta bal tasta'miluhu fi syai'in yufiduka wa yanfa'uka. Intinya jangan sampai kita jadi orang yang menyia-nyiakan waktu. Manfaatkanlah waktu itu
entah untuk kemaslahatan dunia, entah untuk kemaslahatan akhirat, lakukan. Jangan sampai jadi orang yang menyia-nyiakan waktu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa tawasau bil haqqi, dan saling mewasiatkan dalam kebenaran. Bagaimana prakteknya? Amaru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, yang baik. Yang baik di sini tentunya harus sesuai dengan syariat Allah. Jangan dianggap baik padahal tidak sesuai dengan syariat Allah. Jadi ma'ruf definisinya adalah muwafaqatu syar'illah. Definisinya ma'ruf adalah muwafaqatu syar'illah, selaras dengan syariat Allah. Selaras dengan syariat Allah. Walaupun kebanyakan orang memandang itu tidak ma'ruf. Walaupun kebanyakan orang memandang itu tidak ma'ruf. Misalnya apa? Ya misalnya gampang lah, banyak ya. Tidak menjabat tangan dengan yang lawan jenis. Barangkali di luar sana masih ada yang menganggap itu sebagai bentuk apa? Ketidaksopanan. Sama Bu Lurah kok nggak mau salim gitu, nggak mau salaman, nggak sopan banget. Ini kan mungkin sebagian orang masih ada yang menganggap begitu. Tapi tetap nggak kita anggap sebagai hal yang ma'ruf salaman sama Bu Lurah. Kenapa? Karena dia bukan mahram kita. Ya. Tidak menghadiri acara musik dangdut misalnya, mungkin sebagian orang kampung akan menganggap itu hal yang tidak ma'ruf, hal yang tidak baik, kok diundang nggak datang. Tapi justru dengan meninggalkan itu kita telah melakukan hal yang ma'ruf. Kenapa? Karena telah menyelarasi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi definisi ma'ruf adalah apa? Muwafaqatu syar'illah, keselarasan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ma'ruf. Walaupun dipandang orang enggak ma'ruf, tapi kalau syariat memandang ma'ruf, itu adalah ma'ruf. Wa nahwu 'anil munkar, dan mencegah dari hal yang mungkar. Mungkar juga standarnya lagi-lagi haruslah syariat. Bukan perasaan, bukan selera, bukan kata banyak orang, tapi syariat Allah katakan itu memang mungkar. Kalau syariat mengatakan suatu mungkar, ya mungkar. Walaupun kebanyakan orang menilainya sebagai hal yang ma'ruf. Wada'u ilallah, dan mengajak orang lain untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'allamu ilman nafi', mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Wa nasyarul ilma wal khaira bainan nas, menyebarkan kebaikan dan ilmu di tengah-tengah manusia. Asbahu du'atan ilallah, hingga kalian semua, mereka semua, kita semua menjadi dai-dai yang menyeru manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini praktek tawasau bil haq. Ini praktek saling mewasiati dalam kebenaran, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang lain untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang kecil sekalipun, dalam hal yang sederhana sekalipun. Menyebarkan informasi-informasi tentang agama Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian daripada tawasi bil haq. Dan yang terakhir, wa tawasau bis sabr, saling mewasiatkan dalam kesabaran. Sabaru ala ma yanaluhum, mereka adalah orang-orang yang sabar atas segala hal yang menimpa mereka. Wasabru fil lughah al-habsu, sedangkan sabar secara bahasa adalah menahan diri. Wal muradu bihi huna habsun nafsi ala ta'atillah, dan yang dimaksud dengan kesabaran maknanya adalah menahan diri dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ala thalathati aqsam, dan sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabrun ala ta'ah, sabrun. Yang kedua, sabrun an ma'siyah. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillah. Sabar yang pertama adalah sabar dalam taat kepada Allah, dalam beramal soleh. Sabar yang kedua adalah sabar saat harus meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar yang ketiga adalah sabar saat harus menerima musibah yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Dan insyaallah penjelasan rincinya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.